Halo Ibu dosen dan teman-teman, selamat datang di presentasi kami kelompok 3. Di sini kelompok kami beranggotakan 5 orang, di antaranya Marlin Angel Franz, Keisha Rahang Metan, Angela Titioka, Rizka Matital, dan Taiba Soakil. Dengan topik yang menarik perhatian kami yaitu pengelompokan kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan jenis pekerjaan rumah tangga dalam bidang pertanian dengan metode Cummins. Berikut latar belakang yang mendasari penelitian. Setelah menguraikan latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan rumah tangga dalam bidang pertanian yang terdapat pada setiap kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah? Yang kedua, bagaimana metode Cummins dapat digunakan untuk mengelompokkan kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan jenis pekerjaan rumah tangga dalam bidang pertanian? Dan yang ketiga, apa implikasi dari pengelompokan kecamatan berdasarkan jenis pekerjaan rumah tangga dalam bidang pertanian terhadap kebijakan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Maluku Tengah? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui jenis pekerjaan rumah tangga dalam bidang pertanian yang terdapat pada setiap kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui apakah metode Cummins dapat digunakan dalam mengelompokkan kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan jenis pekerjaan rumah tangga dalam bidang pertanian. Dan yang ketiga, untuk mengetahui implikasi dari hasil pengelompokan tersebut terhadap kebijakan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Maluku Tengah. Landasan teori. Yang pertama, clustering. Clustering merupakan salah satu metode pengelompokan yang mempunyai algoritma clustering non-hierarki yang sangat populer dan efisien. Tujuan digunakannya metode ini ialah agar dapat mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang mirip. Yang kedua, algoritma Cummins. Algoritma Cummins adalah suatu teknik clustering yang dalam pengelompokannya akan digunakan dengan perhitungan jarak antar data. Atribut yang hanya dapat digunakan dalam penggunaan metode ini ialah numerik atau angka. Berikut merupakan langkah-langkah algoritma Cummins. Yang pertama, memilih banyaknya nilai K sebagai jumlah klaster yang terbentuk. Yang kedua, mengatur posisi awal pusat atau centroid secara random dari masing-masing klaster. Yang ketiga, menghitung jarak terhadap centroid menggunakan jarak Euclidean distance dengan rumus JAI BI sama dengan akar sigma AI dikurang BI dikuadratkan I berjalan dari 1 sampai N. Yang keempat, menggabungkan data berdasarkan jarak terpendek dengan centroid. Yang kelima, menentukan nilai pusat yang baru dengan menggunakan rumus WK sama dengan 1/NK sigma JI. Yang keenam, lakukan secara berulang langkah ketiga hingga kelima sampai semua anggota klaster tetap. Metodologi penelitian. Jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kami adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Tengah. Populasi penelitian. Populasi penelitian kali ini yang kami gunakan adalah jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut kecamatan dan jenis usaha utama yang diusahakan atau rumah tangga di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2023. Analisis data yang pertama menggunakan software SPSS versi 27,
Yang kedua, analisis data yang kami gunakan, analisis deskriptif, uji KMO dan Bartlett, uji asumsi non-multilinearitas, dan Cummins clustering. Baik, Ibu dan teman-teman, kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Di sini data yang kami gunakan ialah data jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut setiap kecamatan dan jenis usaha utama yang diusahakan pada Kabupaten Maluku Tengah. Di Kabupaten Maluku Tengah terdapat 18 kecamatan dengan variabel yang kami gunakan yaitu yang pertama X1 jumlah tanaman pangan, yang kedua hortikultura, yang ketiga perkebunan, dan yang keempat peternakan. Sebelum menerapkan metode Cummins cluster untuk kasus yang kami ambil, pertama-tama kita akan melakukan uji kelayakan, di mana uji kelayakan dapat kita lihat pada tabel KMO dan Bartlett test pada gambar di samping. Nah, setelah melakukan pengujian, hasil yang diperoleh dari uji KMO sebesar 0,693, dikarenakan nilai tersebut lebih dari 0,5 dan nilai signifikan pada Bartlett test of specialty ini kurang dari 0,001, maka dapat dikatakan bahwa asumsi-asumsi dari variabel yang ada pada data memiliki korelasi yang cukup besar, dan dapat dikatakan juga bahwa data yang kami gunakan sudah layak untuk dilakukan analisis berikutnya. Setelah melakukan uji kelayakan, kita masuk dalam uji asumsi non-multilinearitas. Nah, untuk mendeteksi bahwa terjadinya multilinearitas atau tidak pada suatu data, dapat kita memperhatikan pada nilai VIF atau variance inflation factor. Nah, jika nilai VIF yang kita peroleh kurang dari 10, maka dikatakan bahwa tidak terdapat multilinearitas. Begitupun sebaliknya, jika nilai VIF yang kita peroleh lebih dari 10, maka terdapat multilinearitas. Nah, dikarenakan semua nilai VIF yang kami peroleh dari setiap variabel yang digunakan kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel yang kami gunakan tidak terdapat multilinearitas, atau dapat dikatakan bahwa asumsi multilinearitas telah terpenuhi. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat dari tabel dari variabel X1, X2, X3, X4, nilai minimum maksimum rata-rata dan standar deviasi terbesar pada X3 yaitu perkebunan dengan nilai minimum sebesar 135, maksimum sebesar 3.916, rata-rata sebesar 1.478,67, standar deviasi sebesar 1072,941, dengan untuk variabel yang memiliki nilai terkecil atau rendah yaitu X4 yang merupakan peternakan dengan nilai minimum sebesar 1, maksimum sebesar 359, rata-ratanya sebesar 139,06, dan standar deviasi sebesar 114,483. Initial Cluster Center. Dari tabel dapat dilihat bahwa hasil tabel merupakan hasil sementara dari proses pengelompokan data dalam algoritma Cummins atau proses awal clustering sebelum dilakukan iterasi. Iteration history. Iterasi yang memuat perubahan pada initial cluster, di mana proses ini diulang dengan ketepatan yang lebih akurat pada algoritma Cummins yang mampu menyelesaikan proses pengelompokan secara stabil hanya dalam 2 iterasi, yang mengindikasikan bahwa pemisah antar klaster cukup jelas dan tidak saling tumpang tindih. Bisa dilihat pada tabel bahwa clustering terbagi menjadi 3 dengan iterasinya ada 2. Untuk iterasi pertama dengan klaster 1 sebesar 0,856, iterasi pertama dengan klaster kedua 1,635, iterasi pertama dengan
klaster ketiga sebesar 0,821 dan untuk iterasi kedua dengan klaster 1 sampai 3 bernilai 0,000. Selanjutnya, pada tabel final cluster center menunjukkan nilai rata-rata set score dari setiap variabel X1 hingga X4 untuk masing-masing ketiga klaster yang dihasilkan dari proses K-means. Di sini dapat ditafsir dengan ketentuan yaitu jika hasil perhitungan bernilai negatif, maka klaster tersebut berada di bawah rata-rata total. Sedangkan sebaliknya, jika hasil perhitungan bernilai positif, maka klaster tersebut berada di atas rata-rata total. Dapat dilihat pada bahwa klaster 1 mendominasi dengan nilai positif, sedangkan klaster 2 mendominasi nilai negatif. Sedangkan pada klaster 3, hanya pada variabel X3 saja yang memiliki nilai negatif. Artinya klaster 1 merupakan tingkatan yang tinggi, sedangkan klaster 2 merupakan rendah, dan klaster 3 bisa dikatakan cukup sedang karena perubahannya pada variabel X3. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari nilai rata-rata variabel pada klaster tertentu dengan menggunakan persamaan X sama dengan U tambah Z kali sigma, di mana X adalah nilai rata-rata variabel pada klaster tertentu yang ingin kita cari, dan U adalah nilai rata-rata populasi, Z adalah nilai standarisasi variabel untuk setiap klaster, dan sigma adalah nilai standar deviasi. Hal serupa pula kita terapkan untuk X2, X3, dan X4 pada klaster 1, 2, dan 3. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari nilai rata-rata variabel pada klaster tertentu dengan menggunakan persamaan X sama dengan U tambah Z kali sigma, di mana X adalah nilai rata-rata variabel pada klaster tertentu yang ingin kita cari, dan U adalah nilai rata-rata populasi, Z adalah nilai standarisasi variabel untuk setiap klaster, dan sigma adalah nilai standar deviasi. Berdasarkan tabel final cluster centers dan hasil perhitungan rata-rata nilai variabel pada setiap klaster, dapat ditarik makna bahwa klaster 1 berisikan kecamatan yang mempunyai hasil untuk setiap jenis usaha pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di atas rata-rata populasi Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai positif pada tabel final cluster centers. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa klaster 1 beranggotakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang tinggi. Untuk klaster 2 berbanding terbalik dengan klaster 1, di mana berisikan kecamatan yang mempunyai hasil untuk setiap usaha pertaniannya yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di bawah rata-rata populasi Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa kecamatan pada klaster 2 ini merupakan kecamatan yang jumlah rumah tangga usaha pertanian yang rendah. Pada klaster 3 mempunyai hasil usaha untuk jenis pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan adalah di atas rata-rata populasi Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023. Sedangkan hasil usaha untuk jenis perkebunan di bawah rata-rata populasi Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian cukup tinggi atau dikatakan sedang, karena dipengaruhi tadi pada hasil usaha jenis perkebunan yang nilainya di bawah rata-rata populasi. Selanjutnya tabel ANOVA. Bisa dilihat pada tabel di gambar. Jika semakin besar nilai F dan nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka semakin besar perbedaan variabel pada klaster yang telah terbentuk. Maka
Maka dari itu, variabel hortikultura atau X2 memiliki perbedaan di antara keempat variabel pada ketiga klaster yang sudah terbentuk. Pada tabel jumlah anggota klaster menunjukkan anggota pada masing-masing klaster yang terbukti tidak terdapat data yang missing, atau dikatakan jumlah anggota klaster sesuai dengan total data. Bisa dilihat pada tabel, klaster 1 terdiri atas 3 anggota kecamatan, klaster 2 terdiri atas 12 anggota kecamatan, dan klaster 3 terdiri atas 3 anggota kecamatan. Dan untuk keseluruhan kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 18 kecamatan. Berikut tabel komposisi klaster. Di sini teman-teman bisa melihat pembagian kecamatan Kabupaten Maluku Tengah menjadi klaster yaitu 3 klaster berdasarkan algoritma Cummins yang telah kita lakukan. Dan bisa melihat kolom distance atau jarak suatu kecamatan terhadap pusat klaster atau sentroid. Bahasa tabel komposisi klaster. Untuk klaster 1 terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Anghai, Kecamatan Pulau Karuku, dan Kecamatan Leigitu. Dan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 1 yaitu 0,85616, 1,89188, dan 1,19294. Klaster ini dapat dikategorikan sebagai kecamatan dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang tinggi. Untuk klaster 2 terdiri dari 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Teluti, Kota Masohi, Kecamatan Elpa Putih, Kecamatan Tewan Serua, Kecamatan Saparua, Kecamatan Nusa Laut, Kecamatan Saparua Timur, Kecamatan Leigitu Barat, Kecamatan Seram Utara, dan Kecamatan Seram Utara Barat. Dan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 2 yaitu 0,98068, 1,63468, 0,87788, 1,2775, 1,12149, 1,4768, 1,03796, 0,1481, 0,3622, dan seterusnya. Klaster ini merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang rendah. Dan yang terakhir, klaster 3 terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Salahutu, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, dan Seram Utara Timur Seti. Dan masing-masing jarak terhadap pusat klaster yaitu 0,93939, 0,7946, dan 0,82062. Klaster ini dapat diartikan memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian yang cukup tinggi atau sedang, dengan karakteristik dominan pada tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dibandingkan dengan perkebunan. Baik Ibu dan teman-teman, setelah pemaparan materi yang telah disampaikan, terdapat 3 kesimpulan yang dapat kami ambil. Yang pertama, untuk setiap jenis pekerjaan dan juga jumlah rumah tangga dalam bidang pertanian, untuk setiap kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah dapat dikatakan bervariasi antar kecamatan. Seperti pada penelitian ini, ada pekerjaan di bidang pertanian yang hanya terfokus pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan juga peternakan. Dari sini dapat ditunjukkan bahwa adanya karakteristik dan juga potensi pertanian yang berbeda-beda pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Yang kedua, metode Cummins dikatakan efektif ketika digunakan untuk mengelompokkan kecamatan berdasarkan jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut kecamatan dan jenis usaha utama pada tahun 2023, di mana pada pengelompokan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 klaster, dan telah mengkategorikan klaster-klaster tersebut menjadi tinggi, sedang, dan juga rendah.
Dan yang terakhir, hasil pengelompokan dalam jumlah usaha rumah tangga pertanian menurut kecamatan dan jenis usaha utama tahun 2023 ini memiliki implikasi yang cukup besar dan penting bagi kebijakan pembangunan pada bidang sektor pertanian, di mana pemerintah daerah setempat dapat memanfaatkan hasil dari analisis ini untuk merumuskan strategi pengembangan yang lebih terarah sesuai dengan karakteristik kebutuhan tiap kelompok kecamatan masing-masing. Dari hasil penelitian yang telah kelompok kami teliti, saran yang dapat kami berikan yang pertama bagi klaster 1 dengan kategori kecamatan dengan hasil usaha pertanian yang tinggi. Bagi pemerintah daerah, khususnya pada Kabupaten Maluku Tengah, dapat lebih memfokus pada program-program penguatan dan pengembangan sektor pertanian yang sudah maju. Hal ini dapat mencakup peningkatan akses terhadap teknologi pertanian modern, fasilitas akses pasar yang lebih luas, pengembangan produk turunan pertanian, serta juga penguatan kelembagaan petani. Tujuannya ialah agar dapat mempertahankan produktivitas tinggi dan juga meningkatkan nilai tambah bagi hasil pertanian di klaster ini. Kemudian bagi klaster dengan kategori kecamatan dengan hasil usaha pertanian yang rendah. Pada klaster ini diperlukan program intervensi yang lebih intensif untuk dapat meningkatkan hasil usaha pertanian. Nah, hal yang dapat dilakukan ialah meliputi penyuluhan pertanian yang lebih gencar, pemberian bantuan sarana produksi misalnya bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian, pelatihan keterampilan pertanian yang relevan dengan potensi lokal. Selain itu juga dapat dilakukan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi atau akses jalan usaha tani. Identifikasi dari kendala spesifik di masing-masing kecamatan dalam klaster ini juga sangat penting untuk dapat merumuskan solusi yang tepat. Demikian presentasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan jika ingin bertanya dari masing-masing kelompok, dapat kami memberikan kesempatan untuk bertanya.